bahwa yang Anda lakukan adalah salah. Justru dengan pengakuan Anda, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala taubat dengan taubatan nasuha, dosa Anda akan diampuni. Anda bayangkan tadi, saking suami ini mencintai iparnya sampai dia hamilin, dia rela membunuh istrinya, sengaja dipaksa minum, gitu kan? Ya. Artinya memang sengaja ingin banget membunuh bininya. Ingin menghilangkan nyawa istrinya, ingin berganti dengan iparnya. Padahal kalau kita seorang muslim kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Anda lihat dalam An-Nisa 23. Diharamkan buat kalian kaum laki-laki. Nih laki-laki. Menikahi ibu, nenek uyut. Anak kalian. Anak perempuan kalian. Menikahi saudara kandung yang seibu sebapak. Menikahi saudara sebapak saja. Menikahi saudara seibu saja. Ini sudah haram. Tidak boleh menikah dengan saudara kandung ayah. Tidak boleh menikah dengan saudara kandung ibu. Haram menikah dengan anak saudara kandung yang laki-laki. Haram menikah dengan anak saudara kandung yang perempuan. Haram menikah dengan ibu persusuan. Haram menikah dengan saudara sepersusuan. Haram menikah dengan mertua, dengan menantu, dengan anak tiri, dengan ayah tiri, dengan ibu tiri. Semuanya haram. Terakhir, haram menyatukan dua orang saudara perempuan dalam waktu yang bersamaan. Kecuali istri yang dicerai. Kalau dicerainya istrinya dengan tolak bain, saya ceraikan kamu talak 3. Maka suami ini boleh langsung menikahi ipar. Tapi kalau suami menceraikan istrinya dengan tolak roj'i, saya talak kamu. Talak 1. Talak roj'i. Haram suami menikah dengan ipar karena masih dalam masa iddah. Di talak yang kedua, saya talak kamu. 2. Tetap ini masih talak roj'i. Maka suaminya haram menikah dengan ipar karena belum habis masa iddah. Tapi berbeda kalau seandainya suami tadi mentalak dengan talak bain. Talak 3. Saya talak kamu dengan talak 3. Tek. Maka walaupun masa iddah belum habis, suami tadi boleh menikah dengan iparnya. Cuman di mana hati Anda? Bukan saya mah, bukan. Oh, salah yang ngadepnya. Kemana mama ngadep? Mana tuh bapak? Kemana hati nurani Anda? Masya Allah. Anda bayangkan. Kalau itu terjadi dengan anak kita. Kalau itu terjadi dengan ibu kita. Aduh. Terjadi dengan saudara kandung kita. Masya Allah. Tapi itulah setan. Iya. Menggoda manusia. Minum. Glek. 30 menit ya Allah. Ya Allah. Di Tapi depan mah mata tadi dia. adik ipar dikos-kosin, bisa kata mama solusinya. Namanya setan mah justru datang ke kosannya mah. Bisa jadi. Nah, kasus ini pernah terjadi. Iya. Jadi ada orang Garut punya anak angkat perempuan dikuliahkan di Bandung. Bapaknya tukang nengokin, kadang-kadang emak angkatnya nengokin. Suatu ketika kata emaknya, kok suami saya sampai seminggu kagak pulang-pulang nengokin anaknya. Dia penasaran, datanglah ke Bandung tempat kos-kosan anaknya ketika kuliah. Ternyata tetangganya bilang udah nikah. Datang ke rumah mama itu emak orang Garut tedaikeun balik setan. Curi ke imah mama. Ya Allah. Tapi sah kan? Hah? Boleh. Sah. Cuman di mana hati nurani anak angkat dari kecil digedekeun, disakolahkeun. Ya, Teganya. Dirimu teganya. Ya udah, nanti kita lanjutkan lagi karena masih banyak kasus yang lain. Coba yang ada di sini, siapa yang mau nanya? Yang ini Ibu, silakan. Mangga, berdiri. Langsung. Mangga, ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Ayo, lebih dekat lagi mic-nya. Nama saya Nining Yunaningsi dari Majelis Taklim Al-Intisar Majalengka. Mangga Cenining. Bu Nining silakan. Mama, Ya. sebetulnya saya tuh udah lama banget punya unek-unek. Kunaon Cenining? Kenapa? Tapi saya malu untuk bercerita, Ma. Bebas.
Bu Nini mau cerita boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa. Apa masalahnya? Beberapa tahun yang lalu saya bekerja di suatu perusahaan. Ketika umur saya masih 35 tahun, Ya, saya terlibat hubungan terlarang dengan teman pekerjaan saya oke. selama 2 tahun lamanya. Dan itu pun suami saya tidak tahu. Bentar Ibu, sebelum dilanjut. Ibu bercerita di sini nggak apa-apa, Gak apa-apa, biar lega. biar lega, Oke, biar gak ditutup-tutupin. suami belum tahu sampai sekarang. Belum, Sekarang nggak apa-apa kalau Ibu cerita jadi tahu. gak apa-apa. Oke, terus 2 tahun hubungan terlarang. Apa Iya. di kota yang berbeda tinggal Anda? Atau masih satu kota dengan suami? Waktu Anda bekerja. Berbeda kota, Sebentar, suami tinggal di mana? Kuningan, Ibu di Tangerang, saat itu. iya, Bertemu dengan suami jarang. jarang, Dalam sebulan berapa kali? sekali. Sekali. Iya. Berapa lama? 1 hari 2 hari doang. Oke. Iya. Akhirnya terjalin hubungan terlarang dengan Iya, teman satu iya. kantor. Selama 2 tahun berjalan, suami saya tidak tahu, saya tutup-tutupin rapat hubungan saya ya. Terus yang mengetahui itu atasan saya. Sampai tahu atasannya. Iya. Setelah itu akhirnya saya berhenti berpisah dengan mereka dan berhenti bekerja juga Untuk menghindari untuk hubungan menghindari selanjutnya. iya. Terus yang mau saya tanyakan Mama, apakah saya harus menutupi selamanya atau saya harus jujur sama suami? Sekarang sudah kebuka. Iya, kalau sekarang Iya. Mah, karena saya di dunia takut sama Allah, juga takut sama suami mah. Nggak mau menanggung sampai akhir kematian saya mah. oke. Cium tangan mama dulu. Cenining. Punten ya. Siapapun pasti punya masalah. Betul apa betul? Tidak ada seorang pun manusia yang tidak punya masalah. Jangan terlalu merasa bersalah. Apalagi Anda menyadari bahwa yang Anda lakukan adalah salah. Justru dengan pengakuan Anda, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala taubat dengan taubatan nasuha, dosa Anda akan diampuni. Tapi sebagai manusia biasa, masya Allah, siapa sih? Ketika datang keimanan, ketika datang kesadaran bahwa saya seorang muslim, Allah menyaksikan di mana-mana pasti keterangan datang. Alhamdulillah, Cenining sudah menyadari kesalahannya. Anda bertanya, apakah harus bercerita sama suami? Sebetulnya Allah telah menutup aib kita. Tidak perlu kita bercerita. Tapi kita mengganjal di hati, bercerita terus terang. Ya, kalau memang merasa ini lebih baik tidak masalah. Jadi lega hati kita. Allah saja innallaha ghafurur rahim. Jangan takut.